Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 Malu-malu kucing memikirkan malam pertama. Maria bukan tidak mendengar jika ponselnya berdering, melainkan Maria sedang kagok alias nanggung. Karena dia sedang menikmati puncak kenikmatan bersama selingkuhannya. Sungguh sial nasib Gano yang harus memiliki istri tukang selingkuh. Dia rela mengkhianati kakaknya, hanya untuk wanita modelan ikan pasar. Sayang, ponselmu berisik, ucap pria yang masih terlentang karena merasa kelelahan. Itu suamiku, apa kau belum mengabarinya? Belum, aku lupa, jawab Maria. Lalu mengambil ponsel yang berada di dalam tasnya. Maria mengetik sesuatu di ponselnya. Lalu mengirimkan pesan pada suaminya Gano, bahwa dia tidak bisa pulang malam ini. Karena dia menginap di rumah temannya. Setelah selesai ijab kabul, semua orang bubar dari kantor polisi dan pulang ke rumah masing-masing. Termasuk Cinderella dan Agam yang pulang di mobil yang sama. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut kedua orang. Yang sekarang sudah sah menjadi suami istri. Keduanya nampak acuh satu sama lain. Atau mungkin malu-malu kucing memikirkan malam pertama. Hahaha. Ingin rasanya tertawa ketika mendengar kata malam pertama. Mana mungkin mereka melakukan malam pertama? Jika mereka saja tidak saling mengenal satu sama lain, yang mungkin masih jauh untuk mereka berdua melakukan itu. Karena mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Semua ini gara-gara kamu? Ujar Cinderella akhirnya berbicara namun tidak melihat lawan bicaranya. Agam menoleh dan menghela nafasnya. Ia tahu jika disinilah dia yang bersalah. Sudah membawa Cinderella berada di situasi seperti ini. Tapi semua sudah terjadi dan dia pun tidak bisa melakukan apapun. Heh, kau pikir aku mau berada di situasi seperti ini? Cinderella menoleh. Lagian kamu ngapain sih ada di semak-semak? Kayak nggak ada kerjaan aja nyungsep-nyengsep di sana. Yeay, suka-suka aku dong mau ngapain di semak-semak. Lagian ya ngapain juga kamu berdiri di situ, hah? Aku tanya, ngapain kamu berdiri kayak patung di sana? Bukannya menghindar saat aku berlari. Oh, apa jangan-jangan kamu sengaja ya berdiri di sana? Karena tahu jika akan ada pria tampan sepertiku yang akan menubrukmu. Arg. Cinderella menyentil kepala Agam dengan kencang. Membuat Agam meringis sakit merasakan sentilan pamungkas dari Cinderella. Coba sekali lagi lu bilang apa tadi, hah? Wan Abut pembawa sial dari gurun Sahara. Mana ada aku sengaja berdiri di situ? Lagian siapa pria tampan? Cih, nggak ada kamu tampan-tampannya bagiku. Ujar Cinderella membuang muka ke arah jendela. Sedangkan Agam diam sambil mengelus kepalanya yang terkena sentil. Tak berapa lama mobil mereka pun sampai di kediaman ayah Haris. Cinderella dan Agam turun dari mobil.
yang langsung disambut senyuman manis oleh mama penyihir Meksiko dan si Nungki ulat keket berbulu domba. Nak Agam, Cinderella, ayo masuk, kita makan malam dulu, ajak Amora. Di ini kan rumah gue. Pengen muntah aja lihat kelakukan dua benalu ini, gumam Cinderella dalam hati sambil melengos masuk ke dalam rumah. Namun Cinderella menoleh ke belakang lalu menarik tangan Agam. Masuk, lama-lama berdiri di luar takut ada Mang Poci, ujar Cinderella mendorong Agam masuk ke dalam rumah. Sedangkan Cinderella menatap ibu tirinya dan Nungki. Ngiler kan kalian lihat yang begituan? Sayangnya itu laki gue, hah? Laki gue, catat di otak kalian yang seuprit itu. Cinderella masuk ke dalam rumah. Sedangkan Nungki berdecak sebal melihat keangkuhan Cinderella. Mau, lihat tuh anak tirimu belagu banget punya suami model begitu. Rengek Nungki pada ibunya. Sabar sayang, sabar. Kita susun rencana supaya mereka cepat berpisah. Mamah juga gak rela si Ella dapat laki model begitu. Bener ya mah, pokoknya aku mau suami Cinderella ya mau. Hem, ayo kita masuk. Sebelum makanan untuk kita dihabiskan oleh Cinderella, Amora masuk ke dalam rumah disusul oleh Nungki dari belakang. Hening, di meja makan hanya terdengar suara garpu dan sendok saling beradu di atas piring. Tidak ada obrolan atau cerita dari setiap anggota keluarga yang ada. Agam merasa keluarga ini ada masalah dengan komunikasi, yang membuat mereka jauh satu sama lain. Terlebih Agam merasa jika Nungki ada Cinderella berbeda dari segi rupa. Bang, mereka itu saudara tiri bang. Mana mungkin muka merasa sama. Ayah Haris sudah menyelesaikan makannya terlebih dahulu. Lalu ia menatap Agam dan meminta untuk ikut ke ruang kerjanya. Agam pun mengangguk lalu berdiri dari kursi mengikuti mertuanya. Cinderella melipat kedua tangannya sambil menyender di kursi, melihat ibu tirinya dan si ulat keket berbulu domba, yang enggan untuk melepas saat penglihatan penuh damba pada Agam. Sampai-sampai leher mereka berputar mengikuti Agam, yang masuk ke ruang kerja ayahnya. Sampai segitunya. Gumam Cinderella menggelengkan kepalanya. Cinderella melihat satu gelas air putih di depannya dan tersenyum lalu. Ket. Cinderella tak segan-segan menyiram ibu tirinya dan Nungki dengan air, yang membuat Amora dan Nungki langsung berdiri dan menjerit. Karena terkejut tubuh mereka tersiram air. Cinderella, teriak mama penyihir Meksiko, yang sudah mengeluarkan tanduk di kepalanya dan siap untuk menerkam Cinderella. Apa yang kau lakukan, Ella? Nungki melihat rambut dan baju barunya basah. Cinderella tertawa puas, namun netra matanya melihat ayah Haris dan Agam keluar dengan tergesa-gesa. Cinderella pun menyiram dirinya sendiri dengan air. Ada apa ini? Tanya ayah Haris melihat istri dan kedua anaknya basah kuyup. Mas, ayo. Rengek Amora dan Nungki berlari meminta perlindungan diri pada Haris. Lihat, Cinderella menyiram kita dengan air hisket.
Padahal kita tidak tahu apa kesalahan kita. Adu Amora pada suaminya. Cinderella melihat akting ibu tirinya sangat bagus. Ia pun tidak mau kalah dengan musuhnya. Hiskek, hiskek, Cinderella mengeluarkan air mata buaya. Kenapa Kenapa kalian tega memutarbalikkan fakta? Apa salah aku pada kalian hingga kalian tega memfitnah aku? Hua. Cinderella berlari menghambur ke pelukan Agam dan berpura-pura menangis. Nyaman juga ternyata nangis di pelukan si Wan Abut ini. Apa sih? Fokus Cinderella, fokus. Gumam Cinderella dalam hati, bergejolak menampik jika ia nyaman berada di pelukan Agam. Sedangkan ayah Haris tak habis pikir dengan kelakuan keluarganya, yang tidak pernah akur sedari dulu. Kenapa kalian itu tidak pernah akur, hah? Bisa tidak sekali saja akur? Ayah, aku bisa akur jika Cinderella mau menerima aku sebagai saudaranya. Tapi pada kenyataannya Cinderella tidak pernah mau menerimaku. Ucap Nungki menunjuk Cinderella. Cinderella yang sedang menyenderkan kepalanya di dada bidang Agam. Kini menegakkan kepalanya dan menatap Nungki dengan tajam. Gak salah ngomong itu? Bukannya kamu yang gak akan bisa menerima aku sebagai saudaramu? Buktinya kamu selalu membuliku di kampus. Dan menyebarkan gosip pada setiap mahasiswa. Jika aku adalah anak haram. Bohong Cinderella yang membuat ayah Haris melotot seketika. Sedangkan Nungki gelagapan dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar ayah, Cinderella bohong. Mah, Cinderella bohong mah. Aku tidak pernah berbicara seperti itu. Nungki menggoyangkan lengan sang ibu, meminta pertolongan. Kalau kamu ngaku, penjara penuh Nungki, bentak Cinderella lalu menatap ayahnya. Terserah ayah mau percaya pada siapa, tapi jika ayahnya tidak percaya apa yang aku bicarakan, berarti ayah benar-benar sudah berubah. Aku benci ayah. Sentak Cinderella yang langsung berlari ke lantai atas dan menutup kamarnya dengan kencang. Semua orang diam termasuk Agam. Dia belum tahu duduk permasalahannya apa, jadi dia tidak bisa membela siapapun. Agam pun melangkah menyusul Cinderella ke atas. Sedangkan Cinderella sendiri tengah tertawa bahagia. Hahaha, lihat saja kalian. Aku tidak akan membuat hidup kalian tenang. Ucap Cinderella sambil melangkah ke arah kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Agam membuka pintu kamar milik Cinderella setelah dia bertanya pada pembantu yang tidak sengaja berpapasan dengannya tadi. Setelah menutup pintu, Agam memerhatikan kamar Cinderella dari sudut ke sudut. Lumayan nyaman dan rapih. Ia pun memberanikan diri melangkah untuk melihat lebih dekat. Agam berdiri di depan foto yang berjejer di dinding, di mana Cinderella dengan seorang perempuan dan mertua laki-lakinya alias ayah Haris tengah berpelukan. Kini Agam mengetahui jika dua perempuan yang di bawah adalah ibu dan saudara tiri Cinderella.
Jadi dia Cinderella dari negeri dongeng? Hahaha, kenapa kebetulan sekali. Tapi sepertinya Cinderella yang asli bukan tipe wanita yang bisa ditindas. Gumam Agam mengingat perdebatan tadi di ruang makan. Lalu ia meletakkan foto Cinderella semasa kecil di tempat semula. Ketika Agam sedang melihat foto satu persatu, tanpa disangka Cinderella keluar dari kamar mandi, hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Agam menoleh dan terdiam mematung melihat Cinderella, yang santai membuka lemari tanpa menyadari jika di kamar ini ada dirinya. Agam menelan ludahnya dengan susah payah, saat matanya melihat kaki jenjang nan mulus, beserta bahu dan punggung yang putih dan bersih, membuat Agam merinding disko melihat pemandangan langka di depannya. Oh, mata suciku, gumam Agam dalam hati. Sedangkan Cinderella masih belum menyadari adanya Agam di kamarnya. Ia malah bernyanyi namun dengan nada bergumam. Sambil memilah-milih baju tidur yang akan dia pakai malam ini, Cinderella menjatuhkan handuk yang dia pakai, membuat Agam langsung menutup kedua mata dengan tangannya. Cinderella! Teriak Agam. Cinderella menoleh dan terkejut melihat Agam yang sedang menutup mata. Astagfirullah Wan Abud, ngapain kamu di kamarku? Bentak Cinderella mengambil handuk yang tergeletak di bawah, lalu memakainya lagi. Aku tidak melihat apapun, bohong Agam. Jelas-jelas dia melihat semuanya walau hanya sekilas dari belakang pula. Sementara Cinderella mengambil baju dengan asal. Lalu ia berlari ke kamar mandi untuk memakai bajunya, dengan mulut komat kamit seperti mbah dukun yang akan membaca mantra. Kekesalan Cinderella semakin di ujung tanduk pada Agam, yang berani-beraninya masuk kamar tanpa seizin darinya. Dasar Wan Abud gak tahu diri, bukan hanya pembawa sial tapi dia juga mesum. Karena sudah melihat tubuhku yang polos ini, gerutu Cinderella lalu keluar dari kamar mandi. Setelah ia selesai memakai bajunya, duh. Agam merasakan sesuatu yang akan terjadi padanya ketika ia mendengar dan merasakan langkah kaki Cinderella yang menekan lantai dengan kasar. Aku bisa jelaskan, Cin. Cinderella melempar handuk yang tadi dia pakai tepat di wajah Agam, lalu berkacak pinggang. Keluar kamu dari kamarku. Ish, kenapa mesti keluar? Agam menyingkirkan handuk basah yang ada di wajahnya ke sembarang arah. Kenapa mesti keluar? Nye. Cinderella menirukan gaya bicara Agam lalu melotot pada Agam. Karena ini kamarku dasar titisan unta. Gitu aja nggak tahu, udah sana keluar. Gak mau, kamu lupa jika kita sudah sah menjadi suami istri? Kamarmu juga kamarku mulai sekarang. What? Gak ada ya, kamarku ya kamarku. Kamarmu ya di rumahmu. Cinderella bersikukuh mengusir Agam dari kamarnya. Karena bagi Cinderella,
Pernikahan yang mereka lakukan hanya pernikahan siri. Dan ia bisa meminta cerai kapanpun yang dia mau. Tanpa disangka, Agam malah melompat tengkurap ke tempat tidur Cinderella. Yang membuat Cinderella berteriak tak terima jika kasurnya ditempati oleh orang asing, terlebih seorang pria. Hei, 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 Wan Abut, apa yang kau lakukan? Turun dari kasurku, Isis. Ogah, aku ngantuk. Baik, bobo cantik dulu saya ya, jangan ganggu aku. Cinderella melangkah lalu menarik Agam agar turun dari ranjangnya. Namun tenaga Agam lebih kuat dibandingkan tenaga Cinderella, yang badannya memang kecil alias kurus, namun berbentuk tidak seperti triplek. Ih, turun nggak? Ayo turun dan tidur di ruang tamu saja. Kalau nggak, kenapa kamu gak pulang ke rumahmu? Kan rumahmu bersebelahan. Cinderella masih berusaha menarik tangan Agam, yang posisinya tengkurap. Kunciku ada di dalam mobil, dan mobilku masih di sana, belum ada yang mengantarkan. Jadi aku mohon malam ini aku tidur di sini. Nggak mau pokoknya, Kam. Cinderella terkejut saat Agam memutar badannya hingga terlentang, membuat Cinderella tertarik dan jatuh menindih tubuh Agam. Hingga mereka saling pandang. Duk, duk, duk. Entah jantung siapa yang berdetak dengan kencang. Yang jelas debaran itu sangat kencang, membuat kedua orang yang saling menindih itu salah tingkah. Ketika sudah tersadar dari rasa kekaguman satu sama lain, Cinderella langsung berdiri membuang muka ke arah lain. Baiklah, malam ini kamu bisa menginap di sini. Tapi tidak dengan hari esok, ucap Cinderella melangkah pergi ke sisi ranjang yang lainnya. Lalu menyelimuti tubuhnya sampai kepala, sedangkan Agam menggigitkan bahunya. Lalu turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang lengket. Dari sisi lain kediaman Againo. Kamu baru pulang, sayang? Tanya Gano pada istrinya Maria, yang baru pulang dari kemarin malam. Gano menunggu Maria dengan setia di ruang tamu, dan ia bisa bernafas lega. Saat istrinya sudah pulang dengan keadaan baik-baik saja, Maria menoleh dan tersenyum. Seakan tidak melakukan apapun dan dosa apapun pada suaminya. Aku kan udah bilang menginap di rumah saudara, sayang. Maria memeluk tubuh kekar Gano dengan rambut gondrongnya, yang mana membuat semua wanita meleleh berhadapan dengan Gano. Gano menghela nafasnya, lalu membalas pelukan Maria dengan erat. Pergi boleh, tapi coba perhatikan kandunganmu, sayang. Takut kenapa-napa dengan bayi kita. Sungguh, Gano benar-benar luluh jika berhadapan dengan Maria. Sama halnya dengan sang ayah Borkan, yang dulu sangat luluh dengan Laila sebelum mengenal Lulu. Ya sudah, ayo kita istirahat dan bersihkan badanmu dari keringat. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu, ucap Gano. Terima kasih, sayang. Kau memang yang terbaik dan selalu mengerti diriku.
Aku mencintaimu, Againo. Aku juga mencintaimu, istriku. Gano membawa Maria ke dalam kamar. Dengan telaten Gano menyiapkan air hangat untuk istri tercintanya di kamar mandi. Sedangkan Maria tengah memainkan ponselnya dan menghapus jejak chat dirinya dengan selingkuhannya. Sungguh Maria bagaikan ratu di kehidupan Gano, yang selalu memanjakannya dan memberikan apapun yang diinginkan Maria. Namun sayangnya bagi Maria, Gano bukanlah raja di kehidupannya. Bagi Maria, Gano tidak lebih dari ATM berjalan di kehidupannya, yang akan menguntungkan dirinya. Kenapa ini nyaman sekali, gumam Cinderella. Merasa jika dia sedang memeluk guling yang hangat dan nyaman. Padahal pada kenyataannya, Cinderella sedang memeluk Agam yang saat ini sedang menahan nafasnya. Karena paha mulus milik Cinderella terus menggesek-gesek pisang tanduk Made in Arab miliknya. Dari atas sampai bawah seperti sedang mengelus kucing. Oh Tuhan, berikan aku ujian apapun. Tapi jangan memberikan ujian seperti ini. Kau kan tahu aku pria normal. Lama-lama pisang tandukku bisa mencret. Jika dibiarkan terlalu lama, jerit Agam dalam hati. Lalu menoleh ke arah Cinderella, yang masih tidur dengan nyaman sentosa. Cinderella, bisik Agam mencoba untuk membangunkan gadis di sampingnya, yang sekarang berstatus sebagai istrinya, Cinderella. Jawab Cinderella dengan deheman. Dan masih belum menyadari situasinya. Jangan menggangguku. Aku sedang bermimpi indah dengan pangeran berkudaku. Jawab Cinderella mengeratkan pelukannya, sambil mengendus leher Agam dengan dalam. Pangeran berkuda apa? Apa kau sudah gila? Minggir. Agam mendorong Cinderella hingga terjengkang ke lantai, yang membuat Cinderella bangun seketika. Mana pangeran berkudaku? Mana? Aku jatuh dari kuda. Itu sangat memalukan, sialan. Cinderella berucap sambil celingak-celinguk linglung, mencari pangeran berkuda karena nyawanya masih separuh sadar. Cinderella, panggil Agam. Cinderella menoleh. Siapa kamu? Aku pangeran berkudamu, tapi aku dari Arab. Ketus Agam lalu melangkah ke kamar mandi, meninggalkan Cinderella yang masih bingung menggaruk kepalanya. Agam dengan kencang menutup pintu kamar mandi, sementara Cinderella melototkan matanya. Saat ia mengingat semua yang sudah terjadi. Wan Abuhud, kau menendangku darai ranjangku, teriak Cinderella tak terima. Lalu berdiri melangkah ke arah kamar mandi dan menggedor pintu dengan kakinya.
Hei Wan Abut sialan, apa yang sedang kau lakukan di kamar mandiku? Teriak Cinderella. Wan Abut, aku lagi boker, kau puas? Teriak Agam dari dalam kamar mandi, yang membuat Cinderella langsung terdiam mendengar kata boker. Duh, Cinderella menendang pintu. Jangan lama-lama di kamar mandiku. Cinderella pun keluar kamar dengan mood sebal lalu turun menuju dapur. Namun ia melihat jika Bi Sumi sedang menata sarapan di meja. Masak apa, Bi? Tanya Cinderella melihat makanan yang penuh di meja makan. Seperti biasa, Neng. Oh, ini krim sup siapa? Tunjuk Ella pada krim sup yang hanya ada 2 mangkok. Ibu punya nyonya sama Nungki, Neng. Oh, Cinderella mengangguk. Bi bisa tolong buatkan aku jus semangka nggak? Bisa, Neng. Bentar ya Bibi bikinin. Makasih ya Bi, Bibi paling terbaik. Puji Cinderella mengacungkan 2 jempolnya. Cinderella tersenyum jahat saat Bi Sumi pergi ke dapur. Lalu Cinderella melihat situasi rumah yang masih sepi. Belum ada tanda-tanda orang yang keluar dari kamar. Buru-buru Cinderella mengambil wadah garam yang sudah ada di meja makan. Lalu menuangkan garam secukupnya pada krim sup. Namun tidak disangka penutup garam itu terbuka lebar. Hingga garam itu masuk semua ke dalam krim sup. Yah, dah maaf disengaja, kik. Cinderella cekikikan sendiri, lalu mengaduk krim sup itu dengan rata. Namun dengan refleks Cinderella malah mencicipi terlebih dahulu krim sup itu. Yang membuat ia menggigitkan seluruh badannya karena asin. Bersambung.